Yang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas mengawali hari-hari kita, mengawali seluruh aktivitas kita, melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam suasana ibadah insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan materi kita. Hari ini kita masuk pada ringkasan Sirah Nabawiyah, yaitu bersama Bani Sa'ad bin Bakar atau yang dikenal dengan As-Sa'diyah, ya, kampung As-Sa'diyah. Poin-poin yang akan kita angkat atau sub-sub temanya yaitu ibu susu Nabi, ibu susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, saudara sesusu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa pembelahan dada, dan yang kelima adalah hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Oke, sudah jelas ya. Baik, kita masuk pada poin yang pertama yaitu ibu susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa saja yang mendampingi Aminah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, kita pada pembahasan ini kita akan fokus kepada siapa aja ibu susu Nabi, ya. Karena kedudukan ibu susu itu sama dengan ibu kandung. Begitu pula kedudukan saudara susu sama dengan apa namanya saudara kandung. Sehingga terkait juga dengan mahram, ya. Jadi mahram dengan ibu susu sama dengan ibu. Jadi di sini nanti ada kaitannya dengan syariat, sehingga tidak boleh eh, terjadi pernikahan, ya, antara anak susu dengan ibu susu atau saudara susu. Yang pertama tentu yang menjadi ibu susu Nabi adalah siapa? Aminah. Aminah dulu, ya kan? Tentu ibu kandung beliau sekaligus ibu susu beliau adalah Aminah. Kemudian dalam riwayat dikatakan Aminah ini tidak, ya, mungkin karena orang baru, ya, baru melahirkan, ya, tentu biasanya, ya, kebiasaan di masyarakat kita juga biasanya anak pertama itu air ASInya sulit untuk keluar. Nah, itulah yang terjadi pada Aminah sehingga
di saat yang sama, ya, artinya ketika Aminah melahirkan, di saat yang sama, Tuwaibah juga punya anak, punya bayi yang bernama Masruh. Jadi saudara sesusuan Nabi ya adalah putra dari Tuwaibah yaitu Masruh. Ya, tentu harus ada bayi kan. Jadi ya, tidak mungkin bisa menyusui kalau nggak punya bayi juga. Ya, jadi kebetulan kenapa Tuwaibah yang menyusui setelah Aminah? Karena memang yang punya bayi saat itu dan paling dekat hubungannya dengan Nabi atau dengan keluarga Abdul Muttalib adalah Tuwaibah. Karena Tuwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Jadi dalam riwayat lain disebutkan Abu Lahab itu punya budak namanya Tuwaibah. Ketika tahu bahwa saudaranya meninggal, yaitu Abdullah meninggal, maka sebagai bentuk kepedulian Abu Lahab kepada iparnya, apalagi dalam keadaan kondisi hamil, maka Abu Lahab memerintahkan kepada Thuwaibah untuk menjaga iparnya, yaitu Aminah. Nah, setelah melahirkan, tentu Thuwaibah mengabarkan kepada tuannya, yaitu Abu Lahab. Dalam riwayat yang lain, sebenarnya Thuwaibah ini bukan budaknya Abu Lahab, tapi budaknya istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Ya, maka sebenarnya di sini ada perselisihan. Ada yang mengatakan, ya kalau di riwayat yang kita baca di sini bahwa Tuwaibah itu ketika is- Aminah melahirkan, maka Tuwaibah datang mengabarkan kepada tuannya bahwa keponakanmu telah lahir. Abu Lahab yang mendengarkan keponakannya lahir, ya dari saudaranya, ya dan memang Abdullah itu dicintai oleh semua saudaranya karena akhlaknya, ya sehingga ketika mendengarkan bahwa anak dari saudaranya ya meninggal, apa namanya, melahirkan, punya anak, ya walaupun ayahnya saudaranya sudah meninggal tapi istrinya melahirkan, maka eh, Abu Lahab sangat senang, jadi sangat senang dengan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad. Makanya ada riwayat yang mengatakan setiap hari Senin Allah meringankan azabnya Abu Lahab. Ya, tapi saya belum teliti riwayat ini sahih atau tidak. Tetapi ini masyhur ya, sering dengar kan? Ini masyhur. Tetapi saya ingin mengatakan tidak semua yang tenar itu, tidak semua yang tenar itu benar. Ya, apakah ini bisa diteliti kembali? Apakah benar sahih hadis ini? Kenapa? Karena ada riwayat lain yang mengatakan bahwa eh, ketika Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad itu justru Hindu sangat maaf siapa istri Urwa ya namanya Urwa kan, jadi nama aslinya Ummu Jalil itu kalau tidak salah Urwa binti Harb, jadi saudaranya Abu Sufyan. Jadi ketika mendengarkan bahwa Thuwaibah menyusui Nabi itu, Ummu Jamil sangat berduka, ya marah dan memaksa untuk mengembalikan Thuwaibah. Ini riwayat yang lain. Tetapi riwayat di terutama di Sirah Nabawiyah, di apa namanya kitab yang kita jadikan referensi, menyebutkan bahwa Tuwaibah apa namanya termasuk orang yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, jadi memang ya karena ini eh, Sirah Nabawiyah tidak terkait dengan syariat, ya tidak terkait dengan kesyariat keseharian kita, sehingga ulama kadang-kadang tidak terlalu mempermasalahkan. Ya beda kalau tergantung dengan syariat seperti pelaksanaan sholat, ya kan? Itu kan berkaitan langsung dengan syariat sehingga ulama di dalam memilah hadis
itu benar-benar harus sahih. Ya. Tapi kalau sirah nabawiyah, ya lagi hanya kita mendapatkan hikmah yang banyak dari perjalanan hidup Nabi, itu kadang-kadang riwayatnya tidak apa namanya, sesaklek ya kalau riwayat hadis-hadis yang berkaitan syariah. Baik. Nah, ya, jadi ini hanya kenapa saya menyampaikan supaya informasi buat kita, ya artinya banyak sumber lah yang kita tahu bahwa Tuwaibah ini di satu sisi di riwayat yang kita pakai yang baca di sini bahwa termasuk orang yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa namanya termasuk orang yang dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara saking senangnya atas kelahiran Nabi. Ya, jadi ketika Tuwaibah melaporkan, wahai Tuan, keponakan Anda telah lahir, maka saat itu juga Abu Lahab mengatakan, mulai saat ini, wahai Tuwaibah, engkau bebas merdeka. Ya, ini riwayat yang sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Nah, kemudian di poin di sini, Tuwaibah menyusui Nabi selama 4 bulan. Nah, jadi Tuwaibah menyusui Nabi selama 4 bulan. Sementara di riwayat yang lain, dan ini yang saya kuatkan, Tuwaibah menyusui hanya sekitar 1 pekan. Ya, jadi bukan 4 bulan, tapi 1 pekan. Karena eh, sebagian riwayat mengatakan itu hanya apa namanya eh, Halimah datang mencari Ibu Zulkifli itu tidak lama ya setelah kelahiran Nabi. Jadi wallahu alam, apakah 4 bulan setelah kelahiran Nabi baru datang Halimah atau hanya 1 pekan. Wallahu alam. Kemudian Hamzah kebetulan saat itu berusia 2 tahun ya dan juga menyusu kepada Tuwaibah. Jadi Hamzah itu adalah paman paman Nabi karena pernikahan Abdullah dengan jadi ibunya Hamzah itu keluarga dekat dengan Aminah. Jadi ada riwayat yang menarik ketika Abdul Muttalib melamarkan Abdullah buat Aminah, di saat yang sama juga melamarkan dirinya buat ibunya Hamzah. Sehingga ketika eh, apa namanya kelahiran Nabi dengan Hamzah tidak jauh beda, ya. Sehingga di sini makanya di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kan sebagian mengatakan Abdullah itu adalah anak terakhir dari Abdul Muttalib. Ya, ketika penyembelihan itu benar. Jadi ketika di penyembelihan kepada putranya siapa? Kan ketika punya anak laki-laki 10 bernazar, kalau punya anak laki-laki 10 maka yang disembeli adalah anak yang paling dicintai. Nah, itu nazarnya. Dan saat itu sebagian besar para ahli sejarah mengatakan anak terakhir laki-laki pada saat itu memang Abdullah. Jadi nggak salah juga kalau dia katakan pada saat penyembelihan Abdullah itu ketika hendak disembelih itu memang posisinya Abdullah anak terakhir sehingga orang yang paling dicintai, anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Oke. Tetapi kan setelah itu Abdul Muthalib masih menikah lagi kan? Bahkan di saat Abdullah dinikahkan, di saat yang bersama, ya, di saat yang bersama Abdul Muthalib juga menikahi ibu dari Hamzah. Sehingga kelahiran Nabi tidak jauh berbeda dengan kelahiran Hamzah. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian, jadi Hamzah itu selain pamannya, beliau juga adalah apa? Saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Tuwaibah juga menyusui Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Halo? Pernah dengar kisah Abu Salamah? Hmm? Siapa? Jadi begini. Jadi suatu ketika Abu Salamah itu ya
habis kajian bersama Rasulullah, ketika pulang itu tersenyum, bahagia sekali, senang. Lalu ekspresi kesenangannya itu direspon oleh istrinya, Ummu Salamah. Ya, wah, ada gerangan apa wahai suamiku, wahai Abu Salamah, kenapa Anda berbahagia senang sekali hari ini? Maka kata kata Abu Salamah, saya mendengarkan informasi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang diuji oleh Allah, dari siapa yang diberikan ujian, ya mungkin ujian yang paling berat adalah ujian kematian kan. Jadi ditinggal oleh orang yang paling kita cintai, ya. Dari ketika kita ditinggal oleh orang yang paling kita cintai, ya maksudnya meninggal dunia, jadi dan kemudian bersabar dan lu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemudian berdoa kepada Allah, apa? Astagfirullah. Eh, Allahumma astagfirullah. Ada ingat nggak doanya? Jadi orang ketika mendapatkan kabar tentang kematian seseorang, apalagi orang yang kita cintai, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa ya kepada Allah. Ada? Pernah dengar? Apa? Ah, bukan. Yang lain? Allahumma ya Allah. Ayo. Allahumma ajirni fi musibati ya wa akhlif li khairam minha. Jadi kalau mendengarkan musibah berita kematian dari orang yang paling kita cintai, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dilanjutkan dengan tentu dengan penuh kesadaran ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li ya khairan minha. Jadi siapa yang membaca innalillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kepada kami pahala ya, ganjaran atas musibah ini ya. Kemudian dan gantilah ya khairan minha, yang lebih baik ya. Jadi kalau umpama nih kematian seorang yang kita cintai, gantilah dengan yang lebih baik daripada yang pergi. Diganti di sini bukan berarti contohnya kalau meninggal suaminya, meninggal istrinya, diganti dengan istri yang baik, bukan. Tapi bisa aja diganti dengan keberkahan-keberkahan yang lain. Nah, artinya ketika Abu Salamah mendengarkan hadis itu, dia menceritakan ke istrinya bahwa siapa yang ditinggal oleh orang yang paling dicintainya, kemudian dia bersabar dengan mengucapkan tadi, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini terus terdengar dihafal oleh Abu Salamah, Ummu Salamah. Nah, qadarullah, tidak jauh, tidak berselang lama setelah Abu Salamah mengucapkan itu, qadarullah Allah wafatkan Abu Salamah. Nah, ketika suami, karena Abu Salamah dan Ummu Salamah ini ya sangat romantis, dia saling sangat membangun keluarga dengan harmonis, ditinggal oleh suami yang paling dicintainya tentu sangat bersedih. Oke? Tetapi ketika ditinggal oleh suami tercintanya, tiba-tiba teringat hadis Nabi yang juga sampai kepadanya dari lewat suaminya kan. Lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca Allah majirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Tiba-tiba kan dia tahu artinya kan, dan gantilah yang lebih baik. Tiba-tiba dia teringat, apakah ada yang lebih baik dari suamiku? Ya kan? Apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena memang saat itu Ummu Salamah, idola terbaiknya itu adalah suaminya saat itu, orang terbaik. Lalu dia mengatakan, adakah yang lebih baik? Maka setelah masa idahnya habis,
Datanglah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Khalifah kan? Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Ini orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang melamar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, tidak, saya belum siap untuk memikirkan itu. Ya, artinya belum bisa melupakan suaminya. Abu Bakar yang ditolak, ya tentu dia tahu diri, dia mundur. Kemudian setelah itu datang lagi orang kedua. Siapa dia? Umar ibnul Khattab. Bayangkan. Ya, kedudukan Abu Bakar, kedudukan Umar ibnul Khattab dibandingkan Abu Salamah, ya tentu lebih baik dua orang ini kan. Datanglah Umar ibnul Khattab melamar Ummu Salamah dan juga ditolak sama dengan Abu Bakar. Tiba-tiba datang orang ketiga. Siapa orang ketiga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya langsung dikabulkan kan? Karena kesabarannya. Datanglah orang ketiga, ya, datanglah orang ketiga yaitu Rasulullah. Melamar seperti pendahulunya tadi Abu Bakar dengan Umar. Kira-kira diterima atau ditolak? Terima, ditolak juga. Jadi Rasulullah satu-satunya wanita yang pernah menolak Nabi itu adalah Ummu Salamah. Tapi kan Nabi sebagai manusia terbaik, ketika ditolak, Umar bin Khattab ditolak, Abu Bakar ditolak, dia mundur. Rasulullah ditolak, dia penasaran. Loh, kok ada orang yang bisa menolak kan? Ya, ini kan manusia terbaik, Sayyidul Anbiya, ya, tuannya para nabi, ya. Jadi orang terbaik yang melamar Ummu Salamah, kok jadi Nabi sebelum mundur dia penasaran, apa yang membuat Anda menolak lamaran saya? Maka kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, saya tidak menolak Anda kecuali karena ada beberapa hal. Yang pertama, aku ini sudah tua, ya. Jadi saya tidak kepikiran lagi untuk memikirkan pernikahan lagi. Dia merasa cukup dengan keberadaan Abu Salamah. Aku sudah punya anak, artinya sudah banyak yang ditinggalkan Abu Salamah buat kami, sehingga kami tidak berpikir lagi di situ. Kami sudah tua. Tapi jangan dibayangkan tuanya Abu Salamah, Ummu Salamah di sini 50 tahun kada, tidak. Ya, karena semua istri Nabi itu muda, kecuali Khadijah. Ada dua sebenarnya yang mungkin agak senior ya, yang memang dua-duanya meninggal ya sebelum Rasulullah. Ada dua orang kan. Nah, Khadijah yang memang sudah tua, tetapi karena dia orang kaya, orang terpandang, usia 40 tahun, ya. Lihat aja kalau orang beda ya, kalau orang kaya, apalagi dia artis, ya, usia 40 tahun, 50 tahun itu kayak masih 30 tahun kan. Ya, jadi jangan dibayangkan memang tua karena memang ada selama ini yang memframing, ya, biasanya ustadz ustazah ini yang nggak senang dengan poligami, misalkan Nabi menikah itu bukan karena nafsu. Nabi menikah itu karena dakwah. Benar, tidak salah bahwa Nabi menikah itu ada strategi dakwah, benar. Tapi kalau dikatakan bukan karena nafsu, bagaimana mungkin seorang menikah bukan karena nafsu? Ya, justru karena nafsu, artinya karena para nabi itu memang diberikan kekuatan itu seperti 10 laki-laki, bahkan lebih. Ya, makanya orang-orang besar itu, kenapa para raja itu rata-rata banyak istrinya? Karena memang pikirannya besar. Semakin tinggi pikiran, semakin tinggi tanggung jawab, itu syahwatnya semakin besar. Makanya kalau apa namanya? Kalau orang-orang besar, kalau dia tidak berpoligami, biasanya dia main belakang kan. Kalau dia tidak bagus, apa namanya, syariatnya, artinya tidak bagus agamanya, ya mungkin istrinya satu tapi simpanannya banyak. Nah, jadi saya apa namanya, jadi semakin tinggi tanggung jawab seseorang itu biasanya syahwatnya semakin semakin besar, sehingga wajar kalau Nabi banyak istrinya. Ya, jadi
istri-istri Nabi itu semua di bawah usia Nabi. Rata-rata usia 30-an. Ya, ya 30-an sampai 40-an dah. Jadi Ummu Salamah memang termasuk usia yang apa namanya? Dia mengaku tua tetapi tidak setua, jangan dibayangkan tuanya itu sudah keriput, ya. Ini pasti di pandangan kalian seperti itu kan? Seakan-akan istri-istri Nabi itu menikahi janda-janda yang tua, nggak ada itu janda-janda yang tua, ya. Jadi banyak yang salah paham tentang itu. Oke. Jadi Ummu Salamah ketika ditanya, kenapa Anda menolak saya? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada yang membuat aku alasan kami menolak Anda selain dari beberapa hal. Yang pertama, saya ini sudah tua. Ya, kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, kalau hanya itu alasanmu, tidak ada masalah. Kalau kamu sudah merasa tua, aku pun sudah tua. Ya, Nabi memang sudah tua. Ya, sudah hampir, ya sudah 50-an ke atas. Ya, sudah hampir 60-an. Kalau kamu pun sudah merasa tua, aku lebih tua. Ya, dari kita ini sama-sama tua. Ya. Kemudian alasan kedua saya menolak lamaranmu karena saya ini banyak anak. Jadi kenapa tadi Ummu Salamah menolak orang-orang yang melamar itu karena dia sudah punya banyak anak yang ditinggalkan oleh Abu Salamah, ya sehingga tidak mau merepotkan orang-orang yang melamar suami barunya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini punya anak banyak dan saya khawatir anak-anakku merepotkanmu. Ya, saya khawatir anak-anakku merepotkanmu. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, anak itu adalah apa? Anak itu adalah rezeki. Anak itu adalah amanah. Jadi, tidakkah engkau senang sekiranya anak-anakmu ya menjadi anak-anakku juga? Tidakkah engkau bangga punya ayah seorang nabi? Ya kan? Apakah engkau tidak ingin anak-anakmu punya ayah seorang seorang nabi? Jadi itu bukan alasan hai Ummu Salamah. Ya ini alasan kedua ternyata terbantah. Alasan ketiga, wahai Rasulullah, ya, saya tidak ada yang menghalangi saya menerima lamaranmu kecuali yang ketiga ini apa? Yang pertama tadi sudah merasa tua, yang kedua punya anak banyak, takut merepotkan Nabi. Ya, jadi kenapa Ummu Salamah menolak? Jadi bukan karena tidak cinta kepada Nabi, ya kan? Tetapi khawatir kehadiran anak-anaknya itu membuat Nabi kesal. Ya kalau punya anak banyak kadang-kadang membuat kesal, membuat Nabi marah itu kan sesuatu yang apa namanya sangat ditakuti oleh para sahabat. Jadi kalau Nabi marah itu dan sahabat yang menjadi penyebabnya itu nggak bisa tidur itu, ya itu seperti lebih baik saya mati daripada dimarahi oleh Nabi. Saking saking apa namanya tidak maunya membuat Nabi kecewa. Itulah alasan Ummu Salamah, saya tidak ingin anak-anak saya nanti merepotkanmu. Ya. Kemudian alasan ketiga, wahai Rasulullah, aku ini wanita pencemburu. Ya, aku ini wanita pencemburu dan engkau punya istri yang banyak. Saya khawatir kecemburuanku kepada istri-istrimu membinasaku. Maaf, menjadi penyebab aku binasa gitu. Saya khawatir kecemburuanku itu tidak baiklah bagimu. Kata kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, ya, cemburu itu baik. Baik nggak kalau cemburu? Baik. Justru wanita itu harus cemburu. Seorang istri harus cemburu kepada suaminya kalau ada yang berani mengganggu. Begitu pula seorang suami harus cemburu. Ya kan? Banyak nggak hari ini orang tidak punya cemburu sama sekali. Lihat istrinya berkeliaran tidak pakai memamerkan auratnya, nggak cemburu-cemburunya. Ini justru dipertanyakan. Jadi seorang suami, seorang istri harus punya kecemburuan. Maka kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, cemburu itu baik. Mudah-mudahan Allah ganti kecemburuanmu yang tidak baik menjadi
cemburu yang lebih baik, yang terarah dengan menikah denganku. Ya tidak ada alasan untuk menolak. Maka jadilah Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Oke. Nah, apa yang kembali ke laptop? Ternyata istri Nabi itu di antara istri Nabi adalah bekas istri dari saudara sesusuan, yaitu Abu Salamah. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh-boleh aja. Jangan nggak saudara sesusuan, saudara kandung aja boleh kan? Paham nggak maksud saya ini? Umpama nih, adik menikah sama seorang suaminya. Suaminya meninggal punya adik. Adiknya menikahi di situ bisa. Kalau sudah meninggal, ya. Seperti Nabi menikahi putri siapa namanya? Bukan. Siapa eh, yang diberikan gelar Zunnurain? Siapa? Utsman. Kenapa disebut Zunnurain? Pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia menikahi dua putri Nabi. Tapi tidak boleh bersamaan. Jadi nggak boleh digabungkan di dalam satu dari apa umpamanya menikahi dua-duanya tapi dalam keadaan masih hidup dua-duanya itu nggak boleh. Tapi kalau sudah meninggal ya bisa menikah. Maka bahkan kata Rasulullah setelah meninggal Ruqayyah kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum meninggal kata Nabi, seandainya aku masih punya putri, aku akan nikahkan lagi kepada Utsman. Saking apa namanya? Saking senangnya dengan menantunya Utsman bin Affan. Oke, lanjut ya. Jadi saudara sesusuan Nabi yang pertama dari Suwaibah ya, yang pertama adalah anaknya sendiri Masruh, yang kedua adalah Hamzah, yang ketiga adalah Abu Salamah. Kemudian karena Nabi adalah apa Suwaibah adalah ibu susuan Nabi, maka Nabi sangat memuliakan dan sangat menghormati Suwaibah. Jadi Nabi itu pintar berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada beliau. Sehingga ketika Nabi sudah sukses, Nabi tidak pernah melupakan jasa-jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Dan orang yang paling dihormati Nabi setelah beliau sukses menjadi orang besar, menjadi pengusaha, apalagi menikah dengan Khadijah, selalu memberikan apa namanya tunjangan kepada Thuwaibah. Jadi setiap bulan itu ada bagian khusus kepada Thuwaibah. Karena dia tahu ini adalah ibunya. Karena kan mau memberikan kepada ibu kandungnya sudah tiada. Maka dia menggantikan mengarahkan kepada ibu susuannya dan ibu susuan yang paling dekat dengan beliau, maksudnya masih satu daerah dengan beliau adalah Thuwaibah. Bahkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, karena Thuwaibah ini kan udah hijrah. Thuwaibah itu masih terus di Mekah. Jadi selama Nabi di Mekah, ketika dia sudah sukses usia 20 tahun, itu kan sudah menjadi pengusaha, pedagang. Usia 25 sudah menjadi apa namanya? Pengusaha, kemudian 30-an sampai 40-an itu sudah menjadi investor. Jadi sudah kaya raya, apalagi setelah bersama dengan Khadijah. Sehingga selain berbuat baik kepada Abu Thalib dan anak-anak Abu Thalib, bahkan mengambil alih sebagai anak asuhnya kan, ya, untuk meringankan beban Abu Thalib, juga setiap bulan itu memberikan bagian khusus kepada Thuwaibah. Dan Khadijah pun sangat menghormati siapa? Menghormati Thuwaibah seperti menghormati mertuanya. Yaitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian nanti kalau punya suami, ya hormati suaminya dan hormati mertuamu, ya. Karena ada banyak wanita hanya siap menerima suaminya, tapi tidak siap menerima keluarganya. Nah, ini harus dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri. Jadi mertuamu, ayah ibu dari suamimu itu adalah ayah ibumu juga. Ya sehingga perlakuanmu terhadapnya sama dengan perlakuanmu terhadap orang tua kandungmu sendiri.
Ya karena memang mertuanya Khadijah tidak ada lagi, ya sehingga Khadijah sangat berbuat apa menghormati Thuwaibah. Sampai nanti Nabi hijrah ke Madinah, Thuwaibah tidak ikut. Nah, ketika Nabi Fathu Makkah, itu kan mencari. Setelah Fathu Makkah, yang pertama dicari oleh Nabi siapa? Thuwaibah. Di mana Thuwaibah? Ternyata Thuwaibah sudah meninggal. Maka dicari siapa keturunannya, ya keturunannya Thuwaibah dan terus menunjukkan. Termasuk nanti apa? Termasuk nanti ketika termasuk kepada Ummu Hani. Maaf, siapa? Ummu Aiman. Ya, masih ingat Ummu Aiman siapa? Budaknya Abdullah, ya, kemudian diwariskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Tapi Ummu Aiman ini bahkan nanti dinikahkan dengan siapa? Zaid. Jadi Ummu Aiman adalah bisa dikatakan pengasuh Nabi, ya. Jadi yang pertama kali mengasuh Nabi selain Aminah, ya, dan Suwaibah tadi adalah Ummu Aiman. Siapa? Ummu Aiman. Yang bernama siapa? Barokah. Oke. Kemudian nanti setelah Nabi kembali dari Halimah, dari Asadiyah di usia 5 tahun, kemudian Nabi di usia 6 tahun mengunjungi atau berziarah ke Madinah, ya, mengunjungi keluarganya, kemudian mengunjungi berziarah ke kuburannya orang tuanya, itu juga didampingi oleh Ummu Aiman. Kemudian setelah Nabi sukses, ya, kemudian punya anak namanya Zaid, ya. Jadi Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid. Jadi tadinya Zaid ini adalah budaknya Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Kemudian Zaid dimerdekakan oleh Nabi. Kemudian bahkan diangkat menjadi anaknya. Itu berlangsung lama sampai nanti turun wahyu yang memutuskan, ya, yang melarang jangan engkau panggil apa namanya anak laki-laki dari kalian, ya, kecuali apa melekatkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, jangan melekatkan kepada Muhammad. Jadi Muhammad itu bukanlah anak laki-laki kalian, anak seorang laki-laki di antara kalian. Nah, ini ada ya ada ayat yang membatalkan. Tapi sebelum itu, mulai dari sebelum kenabian sampai nanti turun ayat yang membatalkan ini, itu sudah masyhur di masyarakat bahwa Zaid bin Sabit, bukan lagi Zaid bin Haritha, tapi Zaid bin Muhammad. Ya, jadi Zaid bin Muhammad ini sangat disayang oleh Nabi. Inilah yang menemani nanti Nabi ketika Nabi di apa namanya di eh, pergi berdakwah ke Taif, ditolak. Yang menemani itu adalah Zaid bin Harithah. Ada riwayat yang mengatakan Zaid bin Harithah ini karena ini Zaid bin Harithah ini kan sebenarnya anak dari kepala suku. Jadi suatu ketika Harithah mencari anaknya. Jadi Zaid itu aslinya orang merdeka, bahkan anak kepala suku, anak terhormat. Suatu ketika kampung mereka diserang oleh suku yang lain, akhirnya dikuasai, otomatis yang di apa namanya ditangkap itu menjadi menjadi budak. Jadi Zaid bin Haris itu diperbudak gara-gara diserang. Ya mungkin ayahnya bisa menyelamatkan diri, tapi yang ditahan itu menjadi budak. Kemudian diperjualbelikan sampai nanti dibeli oleh Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi, Nabi memerdekakan. Nah, di saat itu Zaid Haritha, ayahnya Zaid itu mendengarkan kabar bahwa ternyata putranya itu yang dulu dibeli, yang diperbudak orang, ada di tangan seorang Arab yang bernama Muhammad. Maka dia datang kepada Nabi. Saya nggak tahu apakah peristiwa ini setelah Nabi menjadi Nabi atau sebelum menjadi Nabi. Yang jelas suatu ketika ayahnya Zaid datang meminta kepada Muhammad. Ya, kalau perlu dia akan menebusnya. Kalau perlu dia akan membayar dengan harga yang mahal untuk menebusnya, memerdekakannya. Walaupun Nabi sudah memerdekakan. Ya. Nah, ketika datang minta kepada Zaid, wahai Zaid, ikutlah kepada ayahmu, aku adalah ayahmu. Ya, maka ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Nabi. Ya.
Jadi Harisa minta, ini adalah anak saya, sudah terbukti ya. Kalau sekarang mungkin sudah dites DNA, ini adalah anak saya. Nah, tentu ayahnya lebih berhak daripada Nabi. Tapi Nabi juga tidak mau berdebat. Silahkan kalau begitu kalau saya terserah kepada Zaidnya. Dia mau ikut ayahnya atau ikut kepada saya. Ternyata ketika ditanya kepada Zaid, Zaid lebih memilih ikut kepada Nabi daripada ikut kepada ayahnya. Nah, berarti siapapun yang berinteraksi dengan Nabi ya, pasti orang itu jatuh cinta dan kagum, ya. Bahkan nanti kita akan kisahkan siapapun nanti yang mengasuh Nabi, termasuk yang menyusui Nabi, pasti senang dengan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, eh, singkat cerita, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid dengan Zainab, ya kan? Kemudian ternyata tidak sekufu antara Zainab dengan Zaid. Walaupun Zaid sudah dimerdekakan, tapi tetap terngiang-ngiang kan? Sudah terngiang-ngiang, sudah viral di tengah masyarakat bahwa Zaid ini adalah bekas budak menikahi orang terhormat Zainab. Zainab ini ada hubungan keluarga dengan Nabi, ya. Zainab bin Jahsy kalau tidak salah. Artinya orang yang punya kedudukan wanita terhormat ningratnya kota Mekah dinikahi oleh mantan budak. Ya tentu tidak sekufu walaupun bukan berarti Zainab tidak soleha ya. Dia orang baik, orang terbaik. Tetapi yang namanya keluarga ya pasti ada ya sebaik apapun orang pasti ada permasalahan. Jangankan sahabat, Nabi aja banyak permasalahan dengan istrinya. Nah, karena itu turunlah ayat ya apa namanya untuk menceraikan dua orang ini, ya kan? Ya. Jadi eh, bukan. Jadi intinya karena tidak sekufu, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, maka bercerailah antara Zainab dengan siapa namanya? Zaid. Dan setelah bercerai, tiba-tiba turun ayat yang menikahkan langsung Nabi kepada Zainab. Padahal Zainab adalah bekas istri anak angkatnya. Kan orang ngomong pasti orang-orang yang tidak senang menjadikan ini senjata. Loh, Muhammad menikahi menantunya gitu. Maka itulah kenapa turun ayat ini. Turun ayat yang membatalkan tentang tidak apa namanya bahwa seorang anak itu tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Ya, sehingga tidak berlaku hukum ya jadi tidak sama hukumnya dengan anak kandung. Jadi kalau anak menantu dari anak kandung itu tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak angkat, karena itu nggak ada hubungan. Jadi Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah dari laki-laki kalian. Oke. Nah, lahirlah siapa? Nah, singkat cerita, setelah bercerai antara Zainab dengan Zaid, kemudian Nabi menikah dengan Zainab, kemudian Zaid dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Aiman, pengasuhnya Nabi. Bayangkan Zaid anak angkatnya, anak artinya orang yang paling disayang oleh Nabi. Kemudian kan Nabi nggak punya anak laki-laki kan? Siapapun yang namanya ayah, seorang orang tua pasti ingin punya anak laki-laki, punya anak perempuan banyak, punya anak perempuan, tapi nggak punya anak laki-laki yang apa namanya yang tumbuh sampai besar. Nah, yang satu-satunya tumpuannya, satu-satunya harapannya adalah Zaid tadi. Tapi justru dibatalkan oleh Allah sendiri, ya. Sehingga Zaid dinikahkan dengan Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Bisa dibayangkan bagaimana hubungannya antara Ummu Aiman dengan Zaid. Kemudian nanti lahirlah Ummu apa Abu siapa? Siapa nama anaknya? Siapa? Usama. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana cintanya Nabi kepada Usama, seorang anak dari dua orang yang paling dicintai Nabi. Jadi anak dari anak yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid dan Ummu Aiman. Nah, ini juga ada terkait nanti dengan kisah tentang tokoh
apa toko Bani apa ya? Eh, Abu Jahal itu sukunya apa? Hah? Bani Bani Makhzum. Ya, jadi suatu ketika ya di zaman Nabi ya di zaman di Madinah ya setelah Fathu Makkah ya kan itu kan banyak orang-orang masuk Islam itu kan sudah apa namanya? Sudah bercampur lah umat Islam ada yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah itu kan berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, pernah kejadian ada terjadi pencurian yang dilakukan oleh wanita Bani Makhzum. Ini kan Bani Makhzum ini sama dengan Bani Hashim. Jadi suku terkuat di Mekah saat itu adalah Bani Hashim dan Bani Makhzum ini. Ini selalu bersaing. Jadi bisa dikatakan ningratnya orang-orang Arab Mekah saat itu orang Quraisy adalah Bani Makhzum. Tahu-tahu ada dari Bani Makhzum wanita terhormat tapi melakukan pencurian. Lalu dijatuhilah hukum kisos kan? Ya, artinya kisosnya harus dipotong tangan. Dan hukum Islam itu kalau ada orang dihukum itu harus dilakukan di depan umum, di depan semua orang. Jadi kalau orang dulu ya apa di syariat Islam itu kalau ada orang di kisas ya itu harus dilakukan di depan semua orang sehingga orang bisa melihat, orang bisa mengambil pelajaran. Siapa yang mencuri harus potong tangan, siapa yang membunuh harus dibunuh. Nah, bayangkan wanita terhormat, wanita ningrat dihukum dipotong tangan di semua penduduk Mekah. Apakah tidak malu itu sukunya? Ya kan? Apakah tidak malu Bani Makhzum? Maka dia pun berusaha bagaimana caranya bernegosiasi kepada Nabi supaya minta keringanan. Kalaupun harus dihukum jangan di depan umum, ya kan? Atau minimal bisa digantilah dengan yang lain. Karena ini bisa menjatuhkan wibawa Bani Makhzum di tengah masyarakat. Tentu mereka juga karena mereka baru masuk Islam, di satu sisi mereka tidak mungkin langsung berhadapan dengan Nabi. Maka dia mencari orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Siapa itu? Ternyata yang terpilih adalah siapa tadi? Siapa? Usama. Jadi Usama inilah yang dipilih oleh Bani Makhzum. Padahal Usama masih anak. Ya masih muda lah usianya. Masih belasan tahun. Ya bisa dikatakan belas. Kalaupun 20-an ya kurang lebih lah. Artinya masih sekitar 20 atau bahkan di bawah 20 tahun. Inilah yang dipilih oleh para ningrat tadi untuk bisa bernegosiasi menyampaikan maksudnya kepada Nabi. Maka kenapa yang diminta siapa tadi Usama? Karena Usama ini anak-anak masih muda. Kemudian dia juga dari keturunan orang-orang biasa aja kan. Sehingga ketika yang minta adalah ningratnya, tentu Usama tadi tidak enak untuk menolak, ya kan? Tidak enak untuk menolak. Yang kedua, apa namanya? Usamanya orang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Bahkan Nabi pernah mengatakan begini, seandainya Usama ini adalah seorang perempuan, aku akan belikan apa namanya? Perhiasan perhiasan emas. Ya, jadi saking sayangnya kepada Usama, seandainya ini anak-anak perempuan, saya akan berikan perhiasan perhiasan perempuan. Saking senangnya gitu kepada cucunya ini. Ya, sudah dianggap cucu. Nah, jadi ketika suku Bani Makhzum minta apa namanya tolong menghadaplah kepada Nabi minta keringanan barangkali ada keringanan apalagi engkau ini paling dekat hubungannya dengan Nabi. Usama ini di satu sisi nggak enak menolak, di sisi satu sisi juga nggak enak kepada Nabi. Maka dia pun memberanikan diri menghadap kepada Nabi. Lalu dia menyampaikan, wahai Rasulullah, sungguh telah dijatuhi hukuman kisos dari Bani Makhzum. Mereka minta kepadamu ya supaya karena ini wanita terhormat, wanita terpandang, khawatir ini menjatuhkan wibawa para ningrat di depan masyarakat. Bagaimana kalau diringankan hukumannya? Mungkin digantilah atau kalau perlu dibayar ya, disogok dan lain-lain.
Apa kata Rasulullah? Apakah engkau meminta, ya? Apakah engkau merubah? Jadi mengatakan, wahai Usama, apakah engkau hendak merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah? Dan ini diulang-ulang terus, ya. Wahai apa? Jadi ketika mendengarkan itu, wajah Nabi memerah dan benar-benar Nabi murka sekali kepada Usama dan mengatakan, apakah benar engkau minta keringanan wahai Usama? Dan itu berulang-ulang terus. Dan Nabi juga melanjutkan dan mengatakan, ya, wallahi demi Allah, tidaklah, ya, terjadi kehancuran pada kaum-kaum terdahulu melainkan karena mereka ketika ada dari orang-orang terhormat mereka mencuri, mereka tidak peduli. Tapi kalau orang lemah di antara mereka yang melakukan pencurian, dia melakukan hukuman yang berat. Jadi kalau orang dulu itu kenapa dibinasakan oleh Allah? Kalau ada yang melanggar dari rakyat jelata, itu dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang mereka. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang terhormat mereka, mereka memberikan keringanan. Inilah menjadi penyebab kehancuran orang-orang terdahulu. Dan Nabi membacakan ayat, ya, sehingga eh, apa namanya, Usama saat itu merasa, bahkan mengatakan lebih baik saya mati, ya, daripada keadaan seperti ini. Artinya Usama sangat menyesal atas apa yang dilakukannya. Nah, ternyata ini menarik. Nabi ketika terkait dengan hukum, ya, kalau masalah hukum, apalagi hukum dari Allah, kalau yang melakukan kesalahan itu orang terdekatnya, itu Nabi berbeda kalau yang melakukan kesalahan orang-orang biasa. Itu bedanya dengan kita hari ini. Ya, saya ulang, ya. Ini mudah-mudahan teman-teman paham. Saya ulang. Nabi itu kalau yang melakukan kesalahan orang yang terdekatnya, orang yang paling dekat dengan beliau, itu marahnya minta ampun. Saya ulang. Jadi kalau Nabi, kalau yang melakukan kesalahan itu adalah orang terdekatnya, itu Nabi kalau yang melakukan kesalahan itu adalah orang terdekatnya, Nabi marah dan marah semarah-marahnya. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang biasa yang mungkin secara hubungan tidak terlalu dekat dengan Nabi, apalagi baru masuk Islam, itu Nabi cenderung memaafkan. Itu bedanya, ya. Kalau kita hari ini gimana? Kalau yang melakukan pelanggaran nggak kenal dengan kita, itu apa namanya, murka semurka-murkanya. Tapi kalau orang dekat cenderung memaafkan. Nah, itu terbalik. Kenapa Nabi melakukan itu? Kenapa Nabi kalau yang melakukan kesalahan orang dekat beliau, Nabi marah? Karena kalaupun Nabi marah, orang itu tidak mungkin lari, ya kan? Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu seperti contohnya kasus Badui yang datang ke Nabi, datang ke masjid, kemudian kencing, itu kan para sahabat ingin menghunus pedang, kan? Nabi memaafkan. Padahal kesalahannya luar biasa, kan? Minta kencing, buang air kecil di tempat sholat. Tapi Nabi memaafkan. Ya, kenapa? Karena orang itu nggak tahu. Artinya orang itu kalau dimarahi itu bisa pergi, bisa lari. Tapi kalau orang dekat Nabi, apalagi dia sudah sudah lama berinteraksi dengan Nabi, sudah lama berinteraksi dengan syariat, ya tidak mungkin dia lari. Sehingga itulah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang terdekat beliau. Nah, saya kembali di antara yang dilakukan Nabi setelah Nabi sukses adalah sangat menghargai dan memuliakan Suwaibah seperti memuliakan orang tuanya sendiri. Kemudian selalu mengenalkan putra-putri Nabi kepada Suwaibah. Jadi orang itu kalau merasa seorang orang yang kita tuakan, ya, salah satu bentuk kesenangan orang tua itu kalau anak-anak kita bawa kepadanya, perkenalkan ini anak saya, ya. Ya seperti anggaplah ini cucumu, ya. Siapa yang tidak senang? Karena kebanyakan orang hari ini kalau dia lihat
eh, apa namanya orang apa maksudnya orang tuanya atau mungkin apa namanya tantenya yang tidak seberuntung dengan dirinya, mungkin kehidupannya biasa-biasa aja, dia punya anak, kadang-kadang nggak mau tuh anaknya di ya, takut gitu anaknya disentuh oleh orang-orang itu. Nah, beda dengan Nabi. Jadi sebagai bentuk penghormatannya kepada Suhaibah, dia memperkenalkan anak-anaknya kepada beliau. Kemudian Khadijah sangat menghormati Suhaibah. Jadi istri Nabi Khadijah pun sangat menghormati kepada Suhaibah. Hikmahnya adalah akhlak Nabi yang selalu memuliakan ibu susu beliau walau walau ia adalah seorang mantan budak. Oke, kemudian ibu susu Nabi yang kedua adalah Halimah As-Sa'diyah. Baik, tradisi bangsa Arab saat itu adalah mencari wanita penyusu bayi atau menjadi apa namanya? Jadi eh, apalagi wanita-wanita bangsawan. Jadi wanita-wanita dari keturunan Ningrat itu kalau melahirkan itu sudah menjadi tradisi mereka adalah mencari ibu-ibu susuan. Jadi tidak menyusui anaknya sendiri, ya. Kalau hari ini mungkin diganti dengan susu apa namanya? Susu formula. Karena takut, ya kan? Namanya wanita terhormat supaya dia tidak cepat tua, ya. Kondisi tubuhnya tetap stabil, ya dia tidak menyusui anaknya. Banyak nggak wanita seperti itu hari ini? Banyak kan? Tidak mau menyusui anaknya karena takut tubuhnya eh, apa namanya berkurang, ya. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu. Jadi orang-orang terhormat biasanya menyusui apa namanya mencari ibu susuan. Kemudian di antara ibu susuan Nabi, ya jadi begini, setelah Nabi berinteraksi dengan apa namanya setelah Nabi lahir, sebenarnya ada riwayat yang mengatakan saat itu memang kondisi Mekah dalam keadaan tidak baik. Ya, walaupun sebenarnya kan yang namanya kota kita di Jakarta ini kan tentu beda dengan kita tinggal di desa. Ya, jadi udaranya, iklimnya, ya, tentu berbeda dengan tinggal di desa, jauh lebih sehat di desa. Itu juga menjadi alasan. Tetapi eh, pada saat Nabi lahir, memang kondisi Mekah saat itu memang benar-benar dalam keadaan kacau. Artinya dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya. Sehingga eh, apa namanya? Ketika datang rombongan dari As-Sa'diyah, dari kampung As-Sa'diyah ini memang terkenal dan sudah dipercaya oleh masyarakat. Jadi tidak sembarang juga. Jadi ibu-ibu juga tidak sembarang mencari ibu susu. Tentu memang dicari yang berasal dari daerah yang sudah turun-temurun menjadi penghasilan mereka, menjadi pekerjaan mereka. Jadi wanita-wanita dari kampung As-Sa'diyah ini memang terkenal dengan amanahnya. Jadi kalau diberikan anak susuan, mereka benar-benar memperlakukan seperti memperlakukan anak mereka. Nah, kemudian Halimah As-Sa'diyah atau Halimah binti Abi Du'aib dari Bani Sa'ad atau disebut dengan As-Sa'diyah bin Bakar. Siapa dia? Suaminya namanya Al-Harith, ya, bin Abdul Uzza atau Abu Kabsha. Kemudian kebetulan saat itu Halimah juga punya anak bayi. Kan tidak mungkin mencari ibu susu kalau nggak punya bayi kan? Karena susu tidak mungkin keluar kalau air ASI tidak mungkin keluar kalau tidak punya bayi. Kebetulan saat itu yang sesusu dengan Nabi, yang benar-benar seusia dengan Nabi adalah Syaimah. Jadi Nabi siapa Halimah punya bayi namanya Syaimah. Kemudian kakak-kakaknya ada Unaisa, ada Abdullah. Kemudian ada Abdullah, saudara susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Halimah dalam kondisi sulit dan desanya sedang paceklik. Jadi sebenarnya bukan cuma saat itu bukan cuma saat dia memang secara umum Arab saat itu termasuk Mekah dalam kondisi ya paceklik. Ya, memang kondisi saat itu memang tidak baik.
apalagi yang dari desa. Kalau Mekah kan mereka masih kaya raya, sebagian besar kaya raya ya, sehingga masih stabil lah perekonomian. Beda dengan yang tinggal di dusun-dusun, seperti kampung As-Sadiyah, memang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya mungkin kalau kita di sini kayak musim kemarau, ya. Kemudian Halimah dalam kondisi sulit dan desanya sedang paceklik, maka dia berangkat bersama rekan-rekan sedesanya ke Mekah untuk mendapatkan bayi susuan. Karena memang salah satu penghasilan mereka, penghasilan tambahan mereka, selain dari peternakan, perkebunan mereka, ya kalau perkebunan dan peternakannya kurang baik, ya dia mencari di kota. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mencari anak susuan. Ya, kan banyak orang yang mungkin tidak punya kreativitas. Ya tidak punya kreativitas sehingga yang dia bisa adalah menjual jasa susu. Ya. Jadi dia mencari anak-anak orang kaya. Jadi dia mencari anak susu juga tidak sembarang. Ya, dia mencari orang-orang dari anak susu dari orang-orang kaya supaya bisa dibayar, digaji dengan eh, apa namanya tindakannya itu. Nah, sebenarnya diceritakan oleh siapa namanya? Di bukunya ada kan gitu. Jadi di buku ini dijelaskan ya tentang cerita dari Halimah As-Sa'diyah. Tapi mungkin saya nggak usah bacakan. Kalau saya bacakan mungkin terlalu panjang. Jadi saya mungkin kalau mau lebih lengkap silakan dibaca ya. Jadi intinya ini riwayat disampaikan sendiri oleh Halimah bahwa dia menceritakan ya, menceritakan ketika dia di masa paceklik dia pergi bersama ibu-ibu sedesanya datang ke Mekah untuk mencari anak susuan. Kemudian ketika dalam perjalanan itu, karena ternyata yang paling miskin di kota itu, di desa itu adalah Halimah. Dari di antara ibu-ibu yang berangkat ini, yang paling terpuruk keadaannya, yang paling miskin kehidupannya adalah Halimah. Sehingga saat itu Halimah hanya punya, maksudnya yang dikendarainya itu adalah keledai yang memang sudah kurus, sudah tua, ditambah satu unta. Unta ini pun sudah kurus, sudah tua juga. Ya. Kemudian dia bersama bersama suaminya Al Harith. Sementara ibu-ibu yang lain itu tuh tentu juga bersama dengan suami-suami mereka yang lebih baik lah ekonominya dibandingkan dengan Halimah. Maka mereka pergi ke Mekah sampai-sampai karena perjalanan tentu butuh waktu sehingga keledai dan untanya ini dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan kekurusan, kurus, kemudian tenaganya sudah tidak sekuat yang lain sehingga teman-temannya mengatakan kepada Halimah, wahai Halimah, apa namanya unta-untamu atau keledaimu menghambat perjalanan kami. Jadi dia mencela Halimah karena Halimah ini selalu terbelakang. Sehingga kan mereka harus rombongan kan. Tapi Halimah ini menghambat perjalanan mereka gara-gara unta atau gara-gara keledainya. Ya, karena apa namanya? Di sini disebutkan ya mungkin karena tidak cukup makan, kemudian untanya juga tidak keluar susu sehingga benar-benar dalam perjalanan itu sangat kesulitan. Ada riwayat yang mengatakan sampai ditinggal oleh teman-temannya. Ya tentu ditinggal mungkin sudah dekat juga kan. Jadi kalaupun ditinggal masih aman lah. Tapi kalau ditinggal sendirian tidak mungkin juga karena orang kalau melakukan perjalanan begitu biasanya harus rombongan. Kalau sendiri-sendiri tidak mungkin. Kenapa? Karena ya kecuali dengan berkuda ya. Tapi kalau bersama ibu-ibu tidak mungkin melakukan perjalanan karena di tengah jalan tidak aman. Ya, selalu ada kelompok yang suka menyerang atau merampas. Sehingga ketika mungkin sudah mendekati Mekah, ya mungkin tinggal sehari perjalanan, itu ditinggal oleh teman-temannya gara-gara terhambat. Sehingga ketika sampai ke Mekah, itu teman-temannya sudah mendapatkan anak susuan kecuali Halimah. Karena mungkin dia terlambat datang, ya. Kemudian teman-temannya ini sudah lebih dulu, ya. Sudah seharian, sedang mereka sudah keliling. Dan dalam riwayat dikatakan, ya Halimah menceritakan, semua teman-teman saya ini juga bertemu dengan Muhammad.
ya bayi Muhammad ini, tapi tidak ada satupun yang tertarik. Jadi tidak ada satupun yang tertarik mengambil bayi kecil ini. Kenapa? Karena dia tahu, ya. Dari dalam Sirah Ibnu Hisham dijelaskan, jadi ketika bertemu dengan bayi Muhammad dan setelah mendengarkan bahwa ini anak yatim, maka semua ibu-ibu ini tidak ada yang tertarik untuk mengasuh atau menyusui. Termasuk Halimah. Ketika Halimah bertemu dengan bayi Muhammad ini, dia pun tidak tertarik. Kenapa? Dia tahu kalau dia anak yatim, siapa yang membayar kami? Kan mereka tujuannya mencari jasa susu itu karena mau dibayar. Nah, kalau dia yatim, siapa yang membayar? Dan memang kondisi Aminah dengan Abdul Muthalib saat itu ya tidak, walaupun Abdul Muthalib pimpinan, tapi itu kan hartanya lebih banyak dihabiskan untuk melayani tamu. Jadi memang Abdul Muthalib Bani Hashim ini ya bisa dikatakan punya banyak harta, tapi sebagian besar hartanya itu habis untuk melayani tamu-tamu. Sehingga untuk membayar seperti ibu susuan ini tentu tidak sebaik yang lain. Beda kalau Bani apa namanya suku Bani Makhzum tadi dan lain-lain, ketika membayar ibu susu itu mungkin lebih mahal. Ya, beda kalau keluarganya Bani Hashim mungkin karena dia punya tanggung jawab besar melayani tamu sehingga sulit untuk membayar. Apalagi mendengarkan ini anak yatim, siapa yang bayar kami? Nah, singkat cerita, semua ibu-ibu tadi sudah mendapatkan anak susuan, tinggal Halimah. Dan Halimah mengatakan, demi Allah, sungguh saya sangat disayangkan. Malu saya kembali ke kampung kita kalau saya tidak membawa anak. Masa tinggal saya sendiri, tinggal kita sendiri yang tidak bawa, yang lainnya sudah pada bawa, apa kata orang? Dan biaya kita datang ke tempat ini juga tidak sedikit. Kita kembali ke sana bawa dengan tangan kosong, ya tentu kondisi kita semakin sulit. Maka daripada kita kembali dalam keadaan tidak bawa apa-apa, mending kita ambil anak yatim itu, barangkali anak yatim itu memberikan keberkahan buat kita. Kata suaminya, benar. Daripada kita pulang dalam keadaan tidak membawa apa-apa, ya kita ambil aja. Mudah-mudahan anak itu karena dia yatim, mudah-mudahan dengan berbuat baik kepada anak yatim, Allah berikan keberkahan kepada kita. Maka dia pun terpaksa mengambil bayi itu. Oke? Nah, kemudian setelah bertemu dengan Nabi, Halimah sendiri menuturkan, demi Allah, saat itu air ASI-nya itu tidak bisa keluar. Jadi kondisi Halimah yang mungkin dalam keadaan sudah miskin, kemudian untanya juga tidak bisa mengeluarkan susu, sehingga keterbatasan minum, keterbatasan makan, ya air ASI kan berpengaruh kan. Kalau ibunya haus, ya tidak mungkin airnya keluar, air ASI-nya keluar. Sehingga saat itu Halimah juga tidak satupun air setetes pun air ASI-nya keluar. Tetapi begitu bertemu dengan Nabi, ini keberkahan pertama yang dirasakan Halimah ketika bertemu dengan Nabi, bayi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saat itu tiba-tiba air apa namanya air apa namanya air ASI Halimah tiba-tiba penuh. Jadi begitu memegang Nabi, tiba-tiba Halimah merasakan apa namanya buah dadanya penuh dengan air ASI. Lalu dia pun menyusui Nabi, ya sebelah kanannya ya. Jadi Nabi itu hanya mau menyusui ke apa namanya dada yang kanan, tidak mau yang kiri. Sehingga yang kiri khusus buat saudaranya, siapa namanya Syaimah. Nah itu juga kata para ulama, di antara hikmahnya Nabi itu tidak mau merebut hak orang lain. Jadi Nabi hanya tidak mau menyusui yang satu, hanya yang satu, karena dia tahu dia punya punya yang lain. Ya. Nah, sampai-sampai Halimah mengatakan, demi Allah, saya tidak punya air ASI sedikit pun, setetes pun, sebelum saya bertemu dengan Muhammad. Tapi begitu bertemu dengan Nabi, tiba-tiba dua-duanya penuh, sehingga siapa namanya, eh, bayi Muhammad itu minum dengan kenyang, begitu pula anak kandungnya minum dengan kenyang. Dan kata Halimah, demi Allah, sebelum saya bertemu dengan Muhammad, itu saya tidak bisa tidur. Jadi malam harinya itu tidak bisa tidur. Kenapa?
gara-gara tangisan anaknya. Jadi Halimah itu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena anaknya terus menangis karena kehausan, tidak punya makanan, tidak punya air ASI. Tapi begitu bertemu dengan Nabi, keberkahan pertama yang dirasakan oleh Halimah adalah tiba-tiba air ASINya penuh, kemudian Nabi menyusui, begitu pula anaknya menyusui, dan dua-duanya kenyang sehingga dua-duanya tertidur. Karena dalam riwayat yang lain juga dikatakan Nabi juga tidak bisa menyusui. Maaf, Aminah juga tidak bisa menyusui, sehingga Nabi juga memang kadang lapar juga. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan karena budak siapa namanya istrinya Abu Lahab marah gara-gara Nabi, gara-gara Suwaibah menyusui Nabi, maka Suwaibah ditarik sehingga Nabi nggak bisa menyusui, sehingga Aminah memang kesulitan. Nah, tapi begitu bertemu dengan Halimah, tiba-tiba dia sudah mampu tertidur dengan nyenyak gara-gara menyusui kepada Halimah, dan Halimah pun bisa tidur karena anak-anaknya tidur. Kan ibu-ibu, ya kalian belum merasakan. Ya, saya walaupun tidak merasakan, tapi saya bisa merasakan dari istri saya. Memang sulit, apa namanya, ibu menyusui itu susah untuk tidur karena sedikit-sedikit adanya bangun. Tapi ketika bertemu dengan Nabi, Halimah bisa tidur pulas gara-gara anaknya tidur pulas. Nah, ini keberkahan pertama yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, singkat cerita, setelah bertemu dengan Nabi, kemudian besok harinya ketika pagi, Haris dan Halimah sudah bersiap-siap pulang. Ya, tentu bersama dengan ibu yang lain. Nah, keberkahan kedua yang dirasakan oleh Halimah dan Haris ketika Haris bersiap-siap untuk pulang, kemudian ketika dia menemui untanya, yang tadinya untanya itu sudah mau mati. Untanya itu dari perjalanan dari Asad dia ke Mekah itu sudah mau mati. Sehingga bahkan Haris sudah sempat berpikir untuk menjual untanya. Ya, daripada tidak bisa pulang mati di jalan, yang mending kita buat jual ya, walaupun dengan harga yang murah karena untanya kurus, ya, untanya sudah tua kurus, ya. Nah, daripada kita jual ya mending kita daripada dibawa pulang mati di jalan, ya mending kita jual, ya. Kemudian eh, keberkahan kedua yang dirasakan Halimah ketika hendak bersiap-siap pulang. Dan ketika kan habis istirahat kan, kemudian dia ketika melihat untanya, tiba-tiba melihat untanya gemuk, ya, mungkin tidak langsung gemuk, ya, maksudnya tiba-tiba kondisinya kelihatannya sehat gitu, lebih baik daripada sebelumnya, dan tiba-tiba unta itu apa namanya bisa mengeluarkan susu. Jadi baru kan, namanya seorang pengembala tahulah keadaan untanya, ya, Haris tentu tahu keadaan unta satu-satunya yang dibawa tadi. Dia lihat kondisinya. Sebelum ada bayi Muhammad bersama mereka, itu untanya dalam keadaan kurus kering. Kalau kurus kering tidak mungkin bisa mengeluarkan susu. Tapi besoknya, ketika malam hari itu bersama dengan Nabi, besoknya melihat unta itu tiba-tiba dalam kondisi segar, bisa mengeluarkan susu, sehingga dia memberahnya, dan dia bisa minum dengan susu itu. Bahkan saking banyaknya air asinya, air susunya tadi, dia membagi-bagikan ke teman-temannya. Ini keberkahan kedua. Sampai-sampai teman-teman Halimah tadi mengatakan, sungguh bayi yang Anda temukan ini membawa keberkahan kepadamu. Maka kata Halimah, demi Allah, ya kami memang berharap seperti itu. Ini keberkahan kedua. Jadi pertama, air asinya sendiri Halimah. Kemudian keberkahan kedua, air asi dari, bukan asi apa? Air air susunya, untanya juga apa namanya, kondisi susunya sangat subur. Nah, kemudian dia melakukan perjalanan pulang ke kampung asal dia, itu tentu berhari-hari perjalanan. Nah, keberkahan ketika yang dirasakan, ini keberkahan ketika dirasakan oleh siapa? Oleh Halimah dalam perjalanan. Tadinya kan perjalanan dari kampung asal dia dan unta dan apa namanya dengan keledai tadi berjalannya lambat, ya. Berjalannya tersiasat lambat, ya, seperti tidak bisa memikul Halimah. Tapi begitu kembali, ini keledainya ini berjalan dengan cepat.
bahkan berlari dengan cepat. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan yang hanya Halimah naik ke atas keledai, harus naik dua-duanya hari juga supaya bisa mengendalikan. Sampai-sampai ke teman-temannya tertinggal, bahkan teman-temannya mengatakan, ini yang menceritakan Halimah ya, nanti ada di kitab itu. Jadi Halimah menceritakan, sampai-sampai teman-temanku mengatakan, wahai Halimah, wahai ibnu Abi Zu'aib, ya, sungguh apa namanya? Kenapa keledaimu begitu cepat? Kamu bahkan meninggalkan kami. Bukankah itu keledai yang engkau tunggangi dulu ketika kita berjalan ke Mekah? Kenapa sekarang begitu kuat? Maka kata Halimah benar. Unta dan siapa? Keledai yang saya tunggangi ini sama dengan yang saya tunggangi kemarin. Tapi kenapa saya nggak tahu kenapa keledai ini begitu cepat dan begitu kuat? Maka kata teman-temannya tadi, Masya Allah itulah keberkahan. Jadi sungguh anak apa namanya bayi yang Anda bawa ini benar-benar membawa keberkahan buat Anda. Nah, ini apa namanya eh, yang dirasakan oleh Halimah. Belum sampai belum cukup sampai di situ, ya. Nah ini ya. Jadi Halimah saat itu tidak mau menerima anak yatim itu, kemudian dibawa ya, seakan-akan tidak merasa repot menggendong beliau. Jadi pertama ketika mengambil anak itu tidak merasa repot, langsung senang gitu, ya. Kemudian Rasulullah dan juga anak Halimah termasuk Abdullah menyusui hingga kenyang, padahal tadinya kering, ya. Kemudian air susu unta tuanya yang sebelumnya kering menjadi penuh hingga semuanya kenyang. Bahkan bukan cuma Halimah dan keluarganya, tapi termasuk teman-temannya tadi. Kemudian malam paling indah bagi keluarga Halimah dan suaminya. Jadi tadinya ketika menuju ke Mekah itu dalam keadaan kondisinya memprihatinkan, sulit untuk tidur, tapi begitu bersama dengan Nabi, itu malam-malamnya, ya. Jadi ketika bertemu dengan Nabi, mengambil bayi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu malam-malam Halimah bersama suaminya itu benar-benar terasa indah. Seakan-akan apa namanya, seperti utangnya semua sudah lunas, ya, sudah lega hidupnya. Itu keberkahan yang dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Jadi malam-malamnya itu indah sekali, ya. Kemudian keledainya membawa beban lebih, namun berjalan lebih kuat, ya. Jadi tadinya kan ketika menuju Mekah bayinya cuma satu. Begitu pulang bayinya bertambah dua orang, tapi keledainya lebih cepat. Bahkan tadi saya katakan dalam riwayat yang lain dikatakan sampai-sampai siapa namanya suaminya pun harus naik ke keledai itu supaya bisa tadinya kan hanya menuntun dari belakang ya. Biasanya kan kalau eh, menuntun keledai itu tidak mungkin naik dua-duanya kan. Jadi suaminya yang memegang talinya, ibu dan anaknya yang naik atas keledai. Tapi ketika pulang itu justru kalau dia hanya tuntun itu justru susah dikontrol, makanya harus naik juga ke keledai itu. Nah, jadi bebannya semakin berat tapi unta semakin kuat. Kemudian ketika sampai di kampung As-Sa'diyah, tadi sudah saya katakan kondisi kampung As-Sa'diyah sebelum Nabi datang ke tempat itu dalam keadaan paceklik, musim kering, kemarau, tidak ada kehidupan, ya. Tanaman semua tidak subur, hampir mati. Begitu pula ternak-ternak mereka dalam keadaan semuanya kondisinya kering. Nah, ketika Nabi Halimah membawa Nabi begitu sampai ke tempat itu, tiba-tiba tanah Halimah dan suaminya tidak pernah sesubur saat itu. Jadi tiba-tiba begitu sampai di kampung Asadiyah, sampai ke tempat itu sudah subur semuanya. Ya. Kemudian seluruh dombanya kenyang dan susunya penuh, tidak demikian domba tetangga mereka. Jadi keberkahan berikutnya yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu oleh Halimah dan keluarganya ketika ada bersama mereka dengan bayi yang kelak menjadi nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling dirasakan oleh Halimah adalah seluruh ternak-ternaknya.
Ya, tentu punya ternak, tapi sebelumnya itu kondisinya kering semua. Tidak ada susunya, bahkan dalam keadaan lapar. Tapi begitu bersama dengan Nabi, tiba-tiba ternak-ternak mereka semuanya subur, gemuk, dan mengeluarkan susu yang banyak. Sehingga karena subur, kondisinya gemuk, bisa melahirkan anak beranak pinak, sehingga semakin lama kelamaan menjadi banyak, ya kan? Sampai-sampai tetangganya kaget, ada apa dengan Halimah? Kenapa ternak-ternak mereka bisa kenyang, kemudian bisa mengeluarkan susu yang banyak, sementara ternak kita tidak? Maka dia mengatakan kepada apa namanya, penjaga-penjaga mereka, pengembala mereka mengatakan, wahai para pengembala-pengembala, barangkali Halimah dan keluarganya ini ternak-ternak mereka bisa subur karena lebih dulu, ya kan? Jadi lebih dulu datang ke padang, lebih dulu datang ke apa, ke ladang-ladang mereka, sehingga lebih cepat kenyangnya, sehingga susunya semakin banyak. Sementara ternak kita terlambat. Nah, besok usahakan kalian bangun pagi-pagi dan bawa ternak-ternak lebih cepat, dahuluilah Halimah supaya bisa lebih kenyang. Ternyata dibawa yang lebih pagi-pagi, kalau perlu subuh-subuh dibawa ke tempat-tempat apa namanya, ke tanah yang lapang, ternyata tetap aja kelaparan, tetap aja tidak mengeluarkan susu. Sementara Halimah tadi sudah terlambat, tapi tetap eh, apa, ternak-ternak mereka kenyang, bahkan mengeluarkan susu yang banyak. Nah, sehingga karena itu akhirnya domba-domba mereka beranak pinak, bahkan unta mereka beranak pinak, sehingga para ahli sejarah mengatakan tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama, Halimah As-Sa'diyah ekonominya sedikit demi sedikit membaik, bahkan akhirnya menjadi orang paling kaya di kampung As-Sa'diyah. Sehingga tidak butuh lagi anak susu. Tadinya harus mencari nafkah dengan menjual saja susu, tapi setelah bersama dengan Nabi, tidak membutuhkan lagi anak susu karena kehidupan mereka sudah kaya raya. Sampai-sampai para tetangga mereka mengatakan, di mana saja pengembala Halimah, atau di mana saja Halimah dan Haris mengembalakan domba dan ternaknya, dekat di situ juga kalian mengembalakan. Saya ulang. Jadi karena dianggap bahwa eh, unta-unta atau apa namanya, ternak-ternak Halimah ini membawa keberkahan, sehingga dimanapun Halimah mengembalakan kambingnya, mengembalakan dombanya, mengembalakan untanya, orang-orang itu juga mengembalakan di tempat yang sama supaya ikut ikut gemuk. Karena di mana Pak, dimanapun Halimah mengembalakan dombanya, maka di situ ada keberkahan. Sehingga kalau digembalakan di tempat yang sama, domba tetangganya juga menjadi ikut gemuk dan menjadi kenyang, sehingga mengeluarkan susu yang banyak. Nah, inilah keberkahan-keberkahan yang dirasakan oleh keluarga Halimah, bahkan yang dirasakan oleh kampung As-Sa'diyah. Jadi sejak kedatangan Nabi di situ, ya, kampung itu jauh lebih baik, artinya sedikit demi sedikit membaik. Nah, ini saudara-saudara susu Nabi dari Suwaibah. Kalau dari Suwaibah tadi yang pertama Abdullah bin Jahsy, yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib, yang ketiga Abu Salamah bin Abu As'ad, ya, yang tadi saya katakan, ya, suaminya Ummu Salamah yang kelak menjadi istri Nabi. Kemudian Masruh, ya, yang eh, sebayi dengan Nabi, atau sama-sama dengan Nabi, ya. Kemudian saudara susu Nabi dari Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalau dari siapa? Dari Suwaibah tadi ada 4 orang. Kemudian dari Halimah ada 5 orang. Yang pertama adalah Syaimah. Ini yang sezaman dengan Nabi. Syaimah binti Al-Harith. Yang kedua adalah Anisa binti Al-Harith. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Al-Harith. Kemudian yang keempat Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW, sahabat terjemahannya, didatangi oleh Jibril. Jadi ketika Nabi sedang bermain-main, ada yang mengatakan sedang mengembala kambing.
Jadi sedang mengembala kambing bersama saudara-saudara sesuanya. Kemudian datanglah dua malaikat, ya, dua orang laki-laki. Tapi ini kita bacakan hadisnya dulu. Rasulullah didatangi oleh Jibril ketika beliau sedang bermain-main dengan anak-anak sebayanya. Kemudian Jibril mengambilnya dan melentangkannya. Lalu Jibril membelah hati atau dadahnya dan mengeluarkan sesuatu gumpalan, ya, suatu gumpalan hitam darinya. Lalu berkata, ini adalah bagian setan yang ada padanya. Jadi setiap orang kita ini kan memang sudah ada bagian setan itu dalam diri kita. Ya, Nabi juga punya, tapi Nabi sudah dibersihkan. Lantas berkata, ini adalah bagian setan yang ada padanya. Kemudian Jibril mencuci dengan bejana dari emas dengan air zam-zam. Jadi bejana emas, airnya adalah air zam-zam. Lalu setelah dicuci tadi, kemudian dikembalikan ke tempatnya, kemudian dijahit. Jadi dijahit seperti biasa, ya, seperti dokter. Kemudian saudara susuan Nabi yang melihat itu, ya, dikatakan Syaibah langsung berlari menemui ibunya. Ibunya Halimah dan mengatakan, ibu-ibu berteriak. Tentu siapa pasti melihat kondisi itu kan pasti panik kan, hari panik, berteriak, ibu, ayah, ada apa? Dia mengatakan, sungguh saudaraku dari Quraisy, ya, telah di apa namanya diambil oleh dua laki-laki. Dia menceritakan dua orang laki-laki datang berpakaian putih, menangkap Muhammad, lalu membaringkan, lalu membelah dadanya. Ya, tentu siapa yang mendengarkan ini pasti panik juga kan. Ini kan tanggung jawab dia, sudah berjuang minta kepada Aminah supaya tetap bersama dengannya. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Oh, itu sudah rasanya tuh kayak apa gitu, seperti nyawanya sudah melayang gitu. Ya, kemudian dia berlari ketakutan. Ya, kemudian ketika sampai kepada Nabi, ternyata Nabi sudah berdiri dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan senyum berseri-seri. Dia bertanya, wahai Muhammad, ada apa dengan Anda? Ya, kemudian Nabi menceritakan bahwa tadi ada dua orang berpakaian putih, kemudian dia mengambil saya, membaringkan saya, membelah dadaku, lalu mengambil sesuatu, dia menceritakan intinya. Ya, kemudian apa namanya? Kemudian ya, Halimah melihat ada bekas jahitan. Maka sejak saat itulah Halimah sangat ketakutan. Kemudian dia pun membawa Nabi kembali kepada Mekah. Ya, jadi begitu melihat kejadian itu, Haris dan Halimah ketakutan. Lalu sebelum pagi di waktu subuh, ya, kemudian menggunakan kuda sehingga lebih cepat. Ya, kemudian mengembalikan kepada Aminah dan mengatakan, wahai Halimah, ini anakmu, ya, saya sudah puas bersamanya, sudah cukup rasanya saya bersamanya, ini sehat, saya kembalikan kepada Anda seperti Anda inginkan. Tiba-tiba Aminah mengatakan, ada apa dengan kalian? Bukankah kemarin kalian yang merengek-rengek memaksa kami untuk membawa Muhammad? Kenapa sekarang justru kalian yang apa namanya, yang memaksa untuk mengembalikannya? Ada apa dengan anakku? Kata 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 Harith, tidak ada apa-apa dengan Muhammad. Dia sehat, dia baik. Ya, kami mengembalikan kepadamu karena apa namanya, sudah cukup. Ya, artinya sudah sesuai dengan perjanjian. Apa? Artinya kesepakatan kan harus sudah 2 tahun. Ini sudah lebih, kami sudah puas dengan Muhammad. Ya, jadi intinya belum menceritakan. Kemudian Aminah mengatakan, saya tidak puas dengan jawaban Anda. Jadi Aminah tidak puas dengan jawaban, dengan alasannya. Dia mengatakan, ada apa gerangan? Ya, kenapa Anda memaksa untuk mengembalikan? Bukankah Anda yang kemarin yang memaksa untuk memintanya? Kenapa harus dikembalikan? Kemudian Halimah mengatakan, kami sudah puas bersama Nabi.
Kami sudah puas bersama Muhammad. Sekarang saya mengembalikan sesuai dengan keinginan Anda. Ya, tentu seorang ibu pasti ingin bersama anaknya. Sekarang kami sudah puas, saya kembalikan. Kata Halimah yang menceritakan saat itu Aminah belum puas dan mengatakan saya tidak puas dengan jawaban Anda. Pasti ada alasan lain. Silakan. Dan Halimah menceritakan bahwa terus kami didesak sampai kami harus mengaku. Akhirnya Halimah pun terpaksa mengaku dan mengatakan benar. Kami mengembalikan kepadamu karena ada kejadian begini dan begini. Dia menceritakan tentang peristiwa pembelahan dada itu, dan saya khawatir, kami khawatir ya terjadi apa-apa, maka kami kembalikan kepadamu. Maka tiba-tiba Halimah mengatakan, Aminah mengatakan, wahai eh, Halimah, wahai Harith, apakah kalian takut anak ini kena setan? Ya, apakah kalian takut anak ini kena jin? Ya, atau majnun? Ya, apa artinya majnun? Kena jin sebenarnya itu. Majnun, orang gila itu kan sebenarnya kena jin. Ya, jadi makanya katakan majnun. Ya, atau terhalang lah akalnya. Apakah kamu takut anak ini ya dipengaruhi oleh setan? Tidak. Ya, tidak mungkin anak ini bisa diganggu atau dipengaruhi oleh setan. Ya, kenapa? Bukankah aku sudah ceritakan kepadamu sebelum Anda mengambil ini, saya sudah sampaikan bahwa anak ini anak istimewa. Ketika aku lahir, ya maaf, ketika aku masih belum ketika aku suatu ketika dia menceritakan, bukan aku pernah ceritakan bahwa anak ini istimewa. Kenapa? Suatu ketika saya melihat ada cahaya keluar dari diri saya, lalu menerangi Syam, ya, Persia dan Syam. Ya, kemudian ternyata setelah itu aku merasakan bahwa ternyata aku hamil. Lalu setelah itu aku bermimpi ada suara yang datang mengatakan bahwa anak ini memiliki perkara yang besar. Kemudian anak ini nanti kalau lahir, bacalah uidzuhu, ada doanya, itu intinya doa perlindungan terhadap anak ini. Sehingga sejak saat itu saya yakin bahwa anak ini tidak mungkin mampu diganggu oleh setan. Jadi nggak usah takut, ya, nggak usah takut terhadap Muhammad. Ya, sehingga sebenarnya Halimah kalau bawa aja pulang nggak ada masalah. Nah, sebenarnya ada dua versi. Ada yang mengatakan saat itu masih dikembalikan. Jadi ada yang mengatakan kejadian pembelahan darah itu di saat usia Nabi berusia 2 tahun. Sehingga ketika membawa kepada ibunya masih mengatakan kalian nggak usah takut, ya, nggak usah takut dengan anak ini karena anak ini pasti dijaga. Ada yang menjaganya, tidak mungkin diganggu oleh setan. Nah, ada riwayat yang mengatakan terjadi di usia 4 atau 5 tahun, sehingga Aminah memang tidak mau lagi mengambil. Ya, Aminah tidak mau lagi mengambil Muhammad karena takut. Ya. Nah, jadi ini versi yang pertama. Versi yang kedua, ketika Nabi di usia 2 tahun itu terjadi pembelahan dada, Nabi karena Halimah masih mengatakan, kan gak usah takut dengan kejadian ini, ya silakan bawa pulang. Maka Halimah bawa pulang. Nah, terus di usia 5 tahun, apa yang membuat Halimah harus mengembalikan? Ada kejadian lain. Jadi riwayat lain mengatakan yang membuat Haris atau Halimah tidak lagi merasa aman kalau Nabi bersama ada di situ, tidak merasa aman, ya, atau tidak merasa aman dengan keadaan Muhammad, karena ternyata ada riwayat yang mengatakan suatu ketika, jadi begini, orang kalau pertemuan lalu saya pernah ceritakan ya. Jadi orang Yahudi ketika lahir Nabi Muhammad itu sudah tahu kan tentang berita bahwa pasti hari ini malam ini lahir Nabi terakhir itu. Maka dia mencari kemana-mana ya dengan cara tadi menyewa dukun kan. Jadi dia menyewa dukun sebanyak-banyaknya, semua dukun itu dibayar oleh dia dengan mencari bayi-bayi, ya, memeriksa bayi-bayi, seluruh bayi yang ada di kota Mekah dicari. Siapapun yang melahirkan, siapapun bayi yang ada, tolong diperiksa dengan ciri-ciri seperti ini. Kalau ada ciri-ciri ini, sampaikan kepada aku. Ternyata tidak ditemukan ciri-ciri itu. Maka dukun-dukun ini pun keluar. Kayaknya bukan lagi di Mekah deh. Kayaknya sudah, karena dia tahu juga bahwa ada kampung asal dia ini biasa menyusui anak.
Maka dukun-dukun ini bukan lagi mencari di Mekah tapi mencari di kampung asal dia. Di saat yang sama, ketika dukun-dukun ini mencari, dan tentu dukun-dukun ini ada latar belakangnya kan, ada yang tadi yang memerintah. Nah, ketika dukun ini sampai ke situ, di saat yang sama Halimah sakit. Nah, Halimah dalam keadaan sakit, kemudian datanglah dukun tadi. Dukun ini adalah suruhan Yahudi tadi yang memeriksa dengan membawa berhala, pokoknya mengasapi intinya. Tapi tidak sembuh-sembuh juga, tiba-tiba datang Muhammad. Jadi Muhammad saat itu yang berada di kebun, yang berada di mengembala, datang diberitahu oleh teman saudaranya bahwa ibu kita lagi sakit. Dia pun Nabi pun datang. Ketika Nabi datang, itu ibunya sedang diobati oleh dukun-dukun tadi. Tiba-tiba Nabi datang mengambil tangannya ibunya, kemudian di situ kan ada persembahan-persembahan ya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau dukun-dukun mengobati itu kan ada asap lah, ada menggunakan apa? Menggunakan patung lah, berhala. Tiba-tiba Nabi yang masih masih usia 5 tahun tadi tiba-tiba mengambil patung itu lalu membuangnya. Ya, kemudian setelah membuang semua patung yang menjadi wasilah dukun tadi, dia pun memegang tangan ibunya, ada yang mengatakan memegang kepalanya, kemudian Nabi diam, ya mungkin berdoa ya, berdoa, tiba-tiba ibunya sembuh. Nah, jadi tiba-tiba ibunya sembuh hanya dengan dipegang oleh tangan Nabi. Kemudian dukun yang melihat ini melihat keajaiban dong. Ini anak luar biasa ini. Saya aja tidak bisa menyembuhkan, tapi anak ini bisa. Berarti jangan-jangan anak ini yang dicari oleh orang Yahudi itu. Maka dukun ini tiba-tiba keluar, tiba-tiba melaporkan kepada Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi tadi yang membayarnya. Maka pada di sore hari ketika Nabi bersama ibunya di depan rumah, tiba-tiba datang orang Yahudi berkuda, lalu sudah tahu kan keberadaan Nabi, tiba-tiba mau berebut dan mengatakan, biarkan anak ini kami yang mengasuhnya. Anak ini punya kedudukan yang besar, kami punya kepentingan dengan anak ini. Ya tentu Halimah dan suaminya melindunginya. Kemudian terjadilah pertengkaran, ya karena dia hanya pendatang, mungkin terbatas orangnya hanya 2-3 orang, sementara Haris punya beberapa orang, akhirnya orang Yahudi itu berhasil diusir. Tapi tetap membuat Haris dan Halimah ketakutan. Akhirnya itulah yang membuat Halimah harus mengembalikan Nabi kepada ibunya. Oke, sampai di sini jelas. Nanti kita lanjutkan ketika Nabi bersama ibunya kemudian harus harus berziarah kepada ayah dari Madinah. Nanti kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita tutup sedikit hikmah ya. Jadi segumpal darah atau alaqah di atas bagian dari hati manusia tempat setan dapat memasukkan sesuatu. Jadi kan setan itu kan di surah An-Nas itu membisikkan karena memang dekat ya, dan semua manusia pasti punya itu. Jadi hadza haudun asyaitani minka. Kemudian adanya bagian wujud kesempurnaan manusia. Kemudian dihilangkannya dengan cara tersebut bagian dari pengumuman ilahi. Karena jika untuk membersihkan hati saja Allah mampu tanpa harus menurunkan malaikat, ya kan? Jadi kenapa harus meminta malaikat untuk membersihkan? Kan Allah bisa saja. Tapi ini bagian daripada pengumuman, artinya sebagai tanda bahwa orang ini adalah orang besar ke depannya. Kemudian jika tanpa malaikat turun, niscaya manusia tidak mengetahui adanya peristiwa pembersihan hati tersebut. Kemudian dengan demikian tidak dapat diartikan bahwa manusia dapat melakukan operasi memotong atau kelenjar kejahatan untuk menjadi baik tanpa harus mujahadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pembelahan dada dengan menggunakan alat kemudian dijahit, beliau tidak merasakan sakit. Ya, jadi ketika dibelah dadanya Nabi tidak merasakan sakit.
terdapat bekasnya pada Nabi yang dapat dilihat oleh sebagian sahabat. Nah, kemudian bejana emas, ya, logam mulia yang dapat kenapa yang digunakan emas? Karena logam emas itu yang paling termasuk yang paling berharga ya, yang tidak berkarat. Kemudian kata emas atau zahabun sesuai dengan lafaz zihabun, artinya pergi. Jadi innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan. Jadi kenapa yang digunakan emas dari sesuai dengan namanya yang bermakna menghilangkan, yudhiba. Kemudian Allah SWT berkehendak menghilangkan karat-karat maknawi, ya. Jadi supaya tidak tersisa, ya. Kemudian dengan air zam-zam menunjukkan keutamaan air zam-zam. Jadi air zam-zam itu memang sangat dimuliakan, ya, termasuk dimuliakan oleh Allah. Air zam-zam pula lah yang telah menumbuhkan jasad dan hati Nabi Ismail, ya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penggunaan air zam-zam sesuai dengan niatnya, ya. Jadi air zam-zam itu tergantung niatnya. Kalau kalian niatkan untuk obat, bisa jadi obat. Kalian gunakan untuk pencari jodoh, ya insya Allah bisa. Jadi kalau jodohnya susah, minum air zam-zam. Niatkan, mudah-mudahan datang yang soleh. Ya, jangan dicoba. Kalau dicoba nggak jadi. Ya, kesalahan besar kita selama ini, kalau mau mencoba obat atau air zam-zam, saya coba deh, katanya orang air zam-zam bisa menyembuhkan. Dicoba, akhirnya nggak jadi. Jadi jangan dicoba, yakin, karena ada garansi dari Rasulullah. Kemudian pembelahan dada menjadikan beliau menjadi pemberani. Kemudian disebutkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin yang diambil malaikat adalah jatah syaitan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki rahmat kepada syaitan. Jadi Rasulullah kepada syaitan itu benar-benar apa namanya? Kalau kita kan kadang bernegosiasi dengan syaitan, Nabi nggak akan bernegosiasi dengan syaitan, bersambung. Baik, cukup ya. Kita tutup dengan berkata majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.